Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak karunia, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu bulan Ramadan pada tahun ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Solih-solihah, tidak terasa ya, bulan Ramadan akan segera berlalu. Kalau kita bicara tentang Ramadan, itu bukan hanya sekedar soal puasa aja, tetapi merupakan kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga sebagai proses untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mulanya terasa jauh, tapi di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tak kalah penting solih-solihah, kita juga harus merenungkan pentingnya meningkatkan kualitas ibadah kita di detik-detik terakhir bulan Ramadan. Apalagi kalau di detik-detik bulan Ramadan, terakhir bulan Ramadan, itu kan ada namanya malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lalu, apakah kualitas ibadah kita sudah bagus selama ini di bulan Ramadan? Apakah kita telah melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh atau telah menggunakan waktu dengan baik, bijaksana dengan beribadah dan melakukan amal kebaikan, atau justru sebaliknya? Solih-solihah, ini Ustazah ada cara untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah Ramadan ini dengan satu caranya, yaitu pastikan kita memperkuat niat dalam menjalankan ibadah puasa. Niatkan puasa kita itu hanya untuk meraih ridho Allah, mengharap ridho Allah dengan rasa ikhlas. Insya Allah kita akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kita tingkatkan kualitas sholat kita, sebab sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Masa Ramadan sholatnya justru bolong-bolong? Kita udah berpuasa susah payah, tapi sholat kita tidak 5 waktu, ada yang bolong, itu sama saja. Puasanya itu ibaratnya itu sia-sia kalau nggak sholat 5 waktu. Pastikan juga kalau kita sholat itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atau sholat kita itu khusyuk ya. Dan jadikan sholat dalam persepsi kita itu bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan rohaniah kita. Jadi kita itu yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh kita. Insya Allah semua akan terasa ringan kalau kita yang merasa butuh. Kemudian ketiga yaitu marilah kita rutin membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ini sudah seharusnya kita lebih rajin untuk membaca dan memahami Al-Quran. Kalau kita menyadari dari Al-Quran diturunkan itu sebagai apa sih? Sebagai petunjuk bagi manusia agar bisa membedakan yang benar dan yang batil, sehingga manusia itu bisa selamat di dunia dan di akhirat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Untuk apa? Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk antara pembeda yang hak dan yang batil, yang benar atau yang tidak benar. Hal ini pula juga bulan Ramadan itu dikenal dengan sebutan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Maka agar terbiasa dan dapat maksimal berinteraksi dengan Al-Quran,
di bulan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan, membaca Al-Quran itu seharusnya sudah mulai diperbanyak sejak bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan karena kebiasaan mempersiapkan banyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban itu membuat bulan ini juga dikenal sebagai bulan Syahrul Qurra atau bulan para pembaca Al-Quran. Solih-solihah sudah khatam berapa kali Al-Qurannya di rumah? Apa malah jarang sekali membaca Al-Quran? Yang terakhir yaitu memperbanyak amal sholih. Melakukan amal sholih itu dianjurkan setiap saat ya, enggak hanya waktu bulan Ramadan. Namun bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk memperbanyak amal sholih, mulai dari membiasakan rajin menunaikan sholat sunnah, meramaikan masjid dengan sholat berjamaah, meningkatkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, memperbanyak sedekah dan lain-lain. Ada hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda seperti ini: sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Seorang Arab Badui berdiri dan berkata, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah terus bersabda, "Untuk orang yang membaguskan perkataannya, memberi makan, senantiasa berpuasa dan sholat malam karena Allah, sementara manusia sedang terlelap tidur." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi orang-orang yang suka melakukan amal kebaikan itu akan diberi balasan oleh Allah surga yang terdapat kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Terus bagaimana ya solih-solihah? Pasti sangat bagus sekali, tidak bisa dibandingkan dengan hotel-hotel, kan dengan hotel-hotel bintang 5, bintang 6 yang ada di dunia ini. Amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini semuanya ada dalam bulan Ramadan. Maka terkumpul pada orang mukmin yang puasa, qiyamul lail atau sholat malam, ahli sedekah dan berbicara baik. Karena orang yang sedang berpuasa itu juga dilarang melakukan perbuatan sia-sia dan kotor. Orang berpuasa itu dilarang juga cuma lemes, main HP aja padahal kalau kita membaca Al-Quran itu justru dilipat gandakan. Gak boleh bermalas-malasan. Puasa itu tidak bisa menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Sekian dari Ustazah Alda. Mari kita jadikan detik-detik terakhir bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan di saat-saat terakhir di bulan Ramadan ini menjadi bekal bagi kita di dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Sekian dari Ustazah, mohon maaf kalau ada kekurangan dan lebihnya juga minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.